Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Justin Megi dari kelas 646C04. Di sini saya ingin melakukan olah data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas dari penelitian saya yang berjudul pengaruh pemberian insentif dan manajemen waktu pada produktivitas karyawan, terhadap produktivitas karyawan. Sebelum masuk ke SPSS, apa sih uji validitas itu dan uji reliabilitas itu? Nah, di sini uji validitas adalah uji yang dilakukan untuk melihat ketepatan dan kecermatan instrumen dalam melakukan fungsinya sebagai alat ukur. Nah, apa yang diukur? Nah, yang diukur itu adalah butir-butir pertanyaan atau yang butir-butir pertanyaan dari kuesioner yang sudah kita sebar kepada responden. Nah, uji reliabilitas adalah untuk melihat sejauh mana hasil suatu pengukuran instrumen dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat ukur di dalam mengukur gejala yang sama. Ini menurut Imam Ghazali 2007 halaman 133. Instrumen dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Ini pada uji reliabilitas. Sedangkan pada uji validitas, instrumen dianggap valid atau validitas apabila nilai korelasi percent correlation adalah positif. R hitung lebih besar daripada R table dan nilai probabilitas korelasinya sig 2-tailed lebih kecil dari tarik signifikan A0,05. Oke, langsung saja kita ke data Excel. Oke, di sini kita sudah punya data tabulasi dari hasil sebar kuesioner, terdiri dari 30 responden dan terdiri dari 2 variabel independen dan 1 variabel dependen. Variabel independen yang pertama adalah pemberian insentif X1, variabel independen kedua yaitu manajemen waktu X2, dan produktivitas kerja Y sebagai variabel dependen. Nah, di sini kita sudah memiliki skor-skor dari butir pertanyaan. Sebelum kita masukkan data ke SPSS, kita totalkan dulu. Kita totalkan dulu dari butir-butir pertanyaan. Nah, mungkin langsung saja kita masukkan datanya ya. Kita contohkan kepada variabel pemberian insentif X1. Oke, sebelum masukkan data ke SPSS, kita copy dahulu datanya. Kopikan dulu, lalu kita ke SPSS. Ya, SPSS. Kemudian kita ke data view. Data view kita paste. Tunggu. Nah, setelah sudah tampil data-data kita lihat dulu sesuai tidak 30. Oke, sesuai ya, sesuai dengan data tabulasi tadi di Excel. Kemudian kita ke variable view. Di sini ada nama, ada type, white, decimal, label, values, missing, columns, align, measure, row. Nah, untuk tabel nama kita ubah dulu menjadi INS. Kenapa INS? Karena singkatan dari insentif. Tuh, gitu juga.
Begitu seterusnya. Oke. Untuk tabel ke-6 itu adalah total dari INS atau insentif. Nah, untuk yang desimalnya ini kita ubah menjadi 0, terus ke bawah. Untuk misernya itu kita ubah ke ordinal. Sudah kita ubah, kita ke data view kembali. Kita lihat, di sini sudah berubah ya teman-teman. Oke, sudah berubah. Lalu untuk kita uji ke data validitas. Nah, ini kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, kemudian ke bivariate. Analyze, correlate, bivariate. Oke. Nah, di sini sudah keluar variabel-variabel berikut total variabelnya. Untuk kita uji, kita pindahkan dulu semuanya data variabel ini ke variables, table variables. Kita cek dulu optionnya. Nah, ini kita yang kita cek di sini exclude cache pairwise. Kemudian stylenya, lalu bootstrapnya pastikan tidak ada yang terchecklist. Nah, untuk correlation coefficientnya itu kita centang di person, kemudian test of significance-nya ke two-tailed, kemudian yang flag significant correlation itu kita checklist ya. Oke, langsung saja. Di sini sudah ada output dari data yang kita uji tadi ya. Di sini ada correlation. Nah, kita cek dulu di sini. Validitas itu dikatakan valid apabila signifikan dua tailed-nya itu tidak lebih besar atau lebih kecil dari signifikan 0,05. Nah, di sini kita lihat signifikan two-tailed-nya berada di 0,001 ya. Di insentif yang kedua yaitu di data 0,000, gitu juga seterusnya. Nah, di percent correlation 597 kita cek di sini. Instrumen dianggap valid apabila nilai kolerasi percent correlation adalah positif atau R hitung dan lebih besar daripada R tabel. Oke. Nah, kita cek di sini. Percent correlation di sini ada di angka 0,597. 0,597 kita cek di R tabelnya. Nah, R table-nya ini berada karena kita menggunakan respondennya berjumlah 30, maka kita cek di signifikannya 5%, yaitu di angka 0,349. Berarti di percent correlation di angka 0,597 dengan responden 30%, 5% signifikan dianggap valid. Kenapa? Karena R table itu lebih kecil daripada R hitung, atau R hitung lebih besar daripada R table. Nah, ini juga yang INS 02-nya lebih besar. Ya, lebih besar, INS 05-nya juga lebih besar. Nah, oke.
Lanjut kita uji data kembali ya untuk yang uji reliabilitasnya dengan data yang sama, yaitu dengan insentif X1. Bedanya pada uji reliabilitas kita ke analyze, kemudian ke scale, lalu ke reliability analyze. Nah, perbedaannya terdapat di kalau tadi kita memasukkan variabel ke semua variabel ke variabel table variables, di sini untuk totalnya tidak ikut sertakan. Oke. Kita cek statistiknya. Untuk descriptives for, nah ini kita pilih di scale if item deleted. Kemudian di inter item kita pilih dua-duanya ya, correlation and covariance. Kemudian juga ANOVA table-nya di none. Lalu di content text kita kosongkan, yang lainnya kita kosongkan. Lalu kita continue. Untuk modelnya kita pilih alpha. Nah, lalu kita oke misalnya. Oke. Nah, di sini sudah ada hasil output dari reliability scale all variables. Kita cek di sini n-nya 30 ya, atau jumlah respondennya 30 benar. Kemudian kita cek di sini Cron's bench alpanya 0,744. Tadi apa ya untuk uji reliabilitas? Instrumen dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi jika koefisien yang diperoleh lebih besar dari 0,60. Ini kita lihat yaitu di cross bench alpha-nya itu 0,744. Artinya data ini pada uji reliabilitas ini datanya reliable, artinya dapat dipertanggungjawabkan karena data yang kita peroleh itu lebih besar dari 0,60. Karena di sini ya dapatnya 0,744, artinya datanya lebih besar dari 0,60. Oke, mungkin itu saja ya dari apa yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.